وذهب الفتوح وهو رسول وتوبة النصر إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومشايخنا في الدين إلى أرواح كافة العلماء والأولياء والصلحاء والفقهاء ولمن له الحقوق علينا ثم إلى أرواح أولياء تسعة ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ثم إلى أرواح جميع سادتنا لأبي على أجمعين ثم إلى المؤلف الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح من أمر هذا المصلى سابقا ولاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وعلانية مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون وعلى ما نوى أستاذنا توفيق بن عبد القادر الشكاف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik, nikmat hidayah dari Allah, sehingga di awal Jum'ah tahun 1443 Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa duduk bersama mengkaji apa yang ada di dalam permasalahan syariat Islam, dari membaca kitabnya yang sudah disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali setelah menjelaskan kepada kita tentang adab di dalam mandi, maka sekarang beliau akan melanjutkan adabut tayammum, adab di dalam bertayamum. Tayamum ini adalah satu rukhsah, satu keringanan atau kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai pengganti daripada wudu dan juga dari mandi wajib di saat seseorang itu tidak bisa menggunakan air, baik tidak bisanya itu secara nyata ataupun tidak bisanya itu secara syariat. Maka beliau katakan, fa in ajazta, ketika kamu tidak mampu an isti'malil ma'i, untuk menggunakan air di saat berwudu ataupun mandi wajib, li faqdihi, karena tidak mendapatkan air, berarti ini termasuk tidak mampunya secara nyata, yang memang air tersebut tidak didapatkan. Ba'dat talabi, setelah dia mencari
di rumahnya tidak ada air atau bersama dia tidak ada air, tapi dia cari di sekitarnya. Setelah dia cari sehingga yakin memang tidak ada air, maka dia diperbolehkan saat itu untuk bertayamum. Auli udhrin, ataupun karena ada udhur, min maradin, salah satu udhurnya karena sebab sakit. Inilah contoh tidak mampu menggunakan air secara syariat. Air ada tapi dia tidak mampu karena sakit. Yang sakitnya itu memang tidak diperbolehkan terkena air, yang bisa mengakibatkan tambah lama ataupun berbahaya di dalam tubuhnya. Au limani'in minal wusuli ilaihi, atau uzur yang berikutnya karena ada pencegah untuk dia bisa mengambil air tersebut. Ada di sana ada air, tapi kalau dia berjalan ke sana berbahaya. Min habasin, min sabu'in, kata Imam Ghazali, mungkin di sana ada hewan buas. Au habasin, atau dia akan dipenjara atau akan ditahan atau akan disiksa, atau ada hal-hal yang membahayakan dirinya kalau dia berjalan ke tempat dia mengambil air tersebut. Lauka au kanal ma'ul hadir, atau udzur yang berikutnya air itu ada bersama dia, bahkan sudah ada di hadapan dia. Tahtaju ilaihi, namun dia membutuhkan kepada air itu, li'atshika, untuk menghilangkan dahaga, untuk menghilangkan hausnya dia. Au li'atshi rafiqika, atau untuk memberikan minum kepada temanmu atau kepada orang lain yang diperbolehkan oleh agama untuk diberikan air. Itu mereka ini adalah hayawanul muhtaram, makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh syariat. Akan tetapi kalau yang membutuhkan air itu sebab haus dan seseorang itu punya air untuk berwudu, dan orang itu termasuk orang yang tidak dimuliakan oleh syariat, yang disebut dengan hayawanun ghairu muhtaram, makhluk yang tidak dimuliakan oleh syariat, seperti al-murtad, orang yang murtad. Ada orang murtad kehausan, kita punya air, kalau kita berikan air ini kepada orang murtad, maka air tersebut habis dan kita tidak bisa berwudu. Sedangkan orang murtad itu orang yang tidak dimuliakan oleh syariat, maka kita tidak boleh memberikan air itu kepada orang itu murtad. Kalaupun orang murtad itu meninggal kehausan, kita dianggap tidak berdosa. Kenapa? Karena mereka sudah dikategorikan dalam syariat ini adalah orang yang tidak dimuliakan oleh syariat. Kalau syariat tidak memuliakannya, maka kita tidak layak untuk memuliakannya. Yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan adalah yang dimuliakan oleh syariat. Kalau syariat tidak memuliakan, maka tidak perlu kita sebagai yang menjalankan syariat ini juga ikut memuliakan. Jangan kita ini lebih hebat daripada syariat. Yang membawa syariat kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad mengatakan orang murtad itu tidak mulia, ya tidak perlu kita muliakan. Salah satunya, kalau dia kehausan butuh air dan kita ada air untuk wudu, tidak wajib kita berikan dia air. Kalau kita berikan sehingga kita bertayamum karena air itu diminum oleh dia, tayamum kita menjadi tidak sah. Yang kedua,
Orang yang tidak dimuliakan oleh syariat adalah tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja atau meremehkan daripada urusan sholat. Sehingga sholat ini menjadi tolak ukur kita dimuliakan oleh syariat atau tidak. Dimuliakan oleh yang membawa syariat dan dimuliakan oleh yang memberikan syariat kepada kita. Yang memberikan syariat adalah Allah. Yang membawa syariat kepada kita adalah Rasulullah. Allah dan Rasulullah akan memuliakan orang yang mengerjakan sholat. Orang yang sengaja meremehkan sehingga dia berani meninggalkan sholat, maka Allah dan Rasulullah tidak akan memuliakannya. Maka tidak perlu kita memuliakan apa yang tidak dimuliakan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, al-harbi, al-kafirul harbi, orang kafir yang memang memusuhi umat Islam, yang membenci Islam, sehingga selalu mengganggu bahkan ingin memerangi umat Islam. Dia termasuk yang tidak dimuliakan oleh syariat. Sehingga kalau dia kehausan dan kita ada air untuk berwudu, tidak wajib kita berikan kepada orang tersebut. Kalaupun dia mati karena kehausan, kita tidak dikatakan melakukan perbuatan dosa. Sebab syariat tidak memuliakannya. Tapi orang kafir yang dalam kategori dhimmi, yang diberikan satu perlindungan atau ada perjanjian untuk dijaga, yang bukan mengganggu atau yang menyerang umat Islam, maka termasuk masih kategori yang dalam syariat boleh kita memuliakannya. Sehingga kalau dia kehausan, masih boleh kita berikan air. Sehingga kita boleh kalau air tersebut habis diganti dengan tayamum. Nah, ini kan adalah gambaran bahwasanya makhluk Allah ini ada yang bisa dimuliakan, ada yang tidak perlu dimuliakan. Makanya ayat Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiarnya Allah. Syiar Allah itu bisa berupa makhluk dari kalangan manusia. Manusia yang perlu kita hormati karena itu menjadi simbol syiarnya Allah adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Para anbiya, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita kalau memuliakan mereka, berarti kita mengagungkan syiarnya Allah. Fa innaha min taqwal qulub, mengagungkan syiarnya Allah, maka itu memberikan tanda kalau hati kita ini ada ketakwaan sama Allah. Tapi kalau orang yang dimuliakan oleh Allah tidak kita muliakan, berarti kita tidak mengagungkan syiar Allah. Berarti kita telah menampakkan kalau hati kita tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-ihtiram, memuliakan itu adalah min a'malil qalbi, termasuk amalan hati. Yang dengan memuliakan ini, amal zahir daripada amal baik itu akan menjadi berlipat ganda pahalanya. Orang yang sholat, hanya zahirnya sholat, dengan orang yang sholat zahir dan hati. Hatinya memuliakan sholatnya, sehingga dia kerjakan sholatnya sebagus mungkin. Dari segi pakaiannya sebagus mungkin, dari segi bacaannya sebagus mungkin, dari segi gerakannya sebagus mungkin. Pahala yang dengan memuliakan
itu akan lebih banyak Allah berikan daripada orang yang sholat tapi tidak ada memuliakan sholat. Makanya orang berbuat maksiat, kata dalam kitab Ta'lim, orang berbuat dosa itu tidak sampai menjatuhkan dia dalam kekafiran, tidak. Orang melakukan perbuatan dosa masih dihukumi muslim. Orang berzina masih dihukumi muslim. Orang yang mencuri masih dihukumi muslim. Selama tidak ada dari hatinya istihza, meremehkan daripada perbuatan dosa itu. Tapi kalau dia melakukan perbuatan dosa dengan ada istihza, bentuk meremehkan, menganggap hal yang kecil, menganggap hal yang sepele, itu yang bisa menjatuhkan dia di dalam kekafiran. Kenapa? Tidak memuliakan. Memuliakan larangan Allah gimana? Dengan dia pandang, kalau saya lakukan, murka Allah akan saya dapatkan. Murkahnya Allah, marahnya Allah itu lebih dahsyat daripada laknatnya Allah. Orang yang dapat laknatnya Allah hanya dijauhkan dari rahmat. Tapi kalau orang yang mendapatkan marahnya Allah, murkanya Allah, maka pasti akan disiksa di dalam neraka. Maka itulah penting memuliakan yang dimuliakan oleh syariat dan tidak perlu memuliakan yang tidak dimuliakan oleh syariat. Karena tolak ukur kita adalah syariat. Sebab kita diatur oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk waktu-waktu ini, hari, waktu ini, kalau kita melakukan kebaikan sama, mendapatkan pahala. Tapi ada waktu yang Allah muliakan, sehingga kalau kita memuliakan waktu itu dengan lebih banyak berbuat baik, pahala yang Allah berikan juga lebih banyak. Karena kita memuliakan waktu yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau ada waktu yang Allah muliakan, tidak dia muliakan. Dia isi dengan perbuatan dosa. Dia isi dengan bermaksiat kepada Allah, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, termasuk bulan-bulan Muharram ini kan, kita ada di bulan Muharram ini. Bulan Muharram itu termasuk Ashhurul Hurum. Minha arba'atun hurum dalam Al-Quran. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan haram, bulan yang mulia. Salah satunya yang sekarang masih kita ada adalah bulan Muharram. Bulan Muharram dengan bulan yang lain sama. Sholat kalau kita lakukan di bulan Muharram dengan bulan yang lain sama, ada pahala. Tapi di bulan Muharram ini, karena Allah memuliakannya, sehingga kalau kita memuliakan dengan mengerjakan sholat, dengan melakukan kebaikan, pahalanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang biasa. Apalagi di bulan Muharram ada satu hari yang disebut dengan hari Ashura. Hari Ashura sama seperti hari-hari yang lain. Cuma di hari Ashura itu banyak Allah berikan kemuliaan. Sehingga kalau kita muliakan di hari itu dengan melakukan kebaikan, Allah juga akan muliakan kita. Dengan apa? Dengan pahala yang akan Allah berikan kepada kita banyak. Rahmat yang akan Allah berikan kepada kita juga banyak. Kenapa? Memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, berarti mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah tuh, Masya Allah, orang yang memuliakan hari Ashura dengan melakukan kebaikan di hari tersebut, akhirnya dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang Nasrani, dia melakukan kebaikan karena memuliakan hari Ashura,
dia akhirnya dapat kemuliaan dari Allah, dapat hidayah masuk Islam. Dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Irsyadul Ibad karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, di situ dikisahkan ada seorang hakim. Hakim ini termasuk hakim yang kaya, qadin ghani, hakim yang kaya. Di saat dia sedang ada di ruang bekerjanya, haja'ahu faqir, datang kepada dia seorang fakir, orang miskin. Yauma Asyura, datangnya itu di hari Asyura. Faqala, maka orang fakir ini berkata kepada hakim, Azzallahu al-qadi, mudah-mudahan Allah muliakan kamu wahai hakim. Ana rajulun faqirun du'iyal, aku ini seorang laki-laki yang fakir, yang punya keluarga. Wa qad ji'tuka mustashfi'an bi hurmati hadzal yawm, dan aku datang kepada kamu meminta bantuan kepada kamu karena kemuliaan hari ini, demi kemuliaan hari ini, hari Asyura. Bantuannya litu'tiyani asyrata amnan khubzin wa khamsata amnan lahmin wa dirhamin. Aku hanya minta 10 potong roti, 10 potong daging, dan duit 2 dirham. Fawa'adal qadhi bidzalik ila waqti dhuhr. Si qadhi ini, sehakim ini menjanjikan kepada si orang fakir ini, nanti zuhur kau datang lagi kemari baru aku kasih. Pulang, karena kata hakim zuhur baru dikasih. Faraja'a, ketika masuk waktu zuhur dia kembali lagi mengingatkan hakim, meminta. Jika hakim fawa'ada ilal asar, dijanjikan nanti asar kau datang, diundur. Falamma ja'a waqtul asar, ketika datang waktu asar dia datang ke tempat hakim kemudian meminta, lam ya'tihi syai'an, ternyata hakim tersebut tidak jadi memberikan apapun. Apa yang dia minta semuanya tidak diberikan, hanya dijanji-janjikan, tapi pas waktu tidak menunjuk sama sekali. Nah, bahaya balak janji nih, agak janji hilang janji itu. La ilaha illallah. Fadhahaba al-faqir munqasir al-qalbi, akhirnya orang fakir ini balik munqasir al-qalbi, hatinya jadi kecewa. Kenapa? Seperti dipermainkan. Zuhur suruh datang, pas datang zuhur suruh datang asar, pas asar datang tidak diunjuk sama sekali. Ini berjalan. Famarra binasraniyun, ketika berjalan dia melewati ada satu orang Nasrani. Jalisin bibabi dari, sedang duduk di depan pintu rumah. Fagalalah, akhirnya orang fakir ini ya karena dia punya keluarga butuh makanan, akhirnya dia memberanikan diri datang ke orang Nasrani tadi. Bihaqqi hadzal yawm a'tini syai'an, dengan kemuliaan hari ini tolong berikan aku sesuatu. Sehingga orang Nasrani tadi kan tidak tahu hari apa ini. Faqala an-Nasrani, akhirnya orang Nasrani bertanya, wa ma hadzal yawm, memang ini hari apa? Sampai kau katakan demi kemuliaan. Kalau orang Yahudi Ahlul Kitab, mereka tahu hari Asyura itu hari apa? Ya karena mereka melakukan puasa di hari Asyura. Sampai ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah kan, melihat mereka puasa, sehingga ditanya, karena di hari itu Allah selamatkan Musa. Yang kata Nabi, kalau aku hidup 1 tahun lagi, aku akan puasanya dari tanggal 9, agar berbeda dengan orang Yahudi yang hanya puasa di tanggal 10. Nah, orang Nasrani tidak tahu hari apa itu. Fadzakar lahu al-faqir min sifati syai'an, akhirnya dijelaskan oleh orang fakir ini apa itu hari Asyura. Setelah dijelaskan, akhirnya orang Nasrani berkata, udhkur hajataka, sebutkan hajatmu apa, kau minta apa. Faqad aqsamta bi'azimil hurmah, karena kau sudah bersumpah dengan kemuliaan hari ini.
Kan demi kemuliaan hari ini, tolong berikan aku sesuatu. Apa yang kau minta? Karena kau sudah bersumpah demi kemuliaan hari ini. Fadzakalahu al-khubza wal lahma wad dirhamin. Disebutkan sama, aku hanya minta 10 potong roti, 10 potong daging dan uang 2 dirham. Akhirnya masuk ini orang Nasrani ke dalam rumah, kemudian keluar lagi, fa'atahu asyra aqfiza hintah wa mi'ah min lahmin wa 20 dirham. Diberikan 10 karung gandum, kemudian 100 kilo daging dan uang 20 dirham. Diberikan dengan jumlah yang lebih banyak daripada permintaannya. Gala hadzalak wa li'iyalik ma dumta hayyan fi kulli syahr. Ini untuk kamu dan keluargamu selama kau hidup, ada sampai kau bisa kau gunakan ini sampai 1 bulan. Karamatan lihadzal yawm, aku memberikan ini karena memuliakan hari ini yang kau katakan hari yang mulia. Ya, orang Nasrani berbuat tadi itu karena memuliakan hari Asyura yang disebut oleh orang Islam tadi itu adalah hari yang mulia. Fadhahabal faqir ila manzili. Akhirnya wong fakir ini balik pulang ke rumahnya. Falamma janna al-lailu, ketika masuk waktu malam, nama al-qadi, hakim tadi tidur. Kemudian sami hatib, dalam tidurnya dia mimpi. Ada dalam mimpi itu dia bertemu atau seperti mendengar suara, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Farafa ra'sa, akhirnya hakim tadi mengangkat kepalanya. Fa'absara qasran, dia melihat ada istana. Mabniyatan bilabinatin min dhahab wa labinah min fiddah. Di baitu istana terbuat dari emas, batu-batunya ada juga dari perak, mewah. Wa qasran min yakut, satu lagi istana terbuat dari permata yang berwarna merah berlian, sangat-sangat mewah. Yabinu zahiru min batinihi, bagian dalam itu kelihatan dari bagian luar. Sehingga hakim yang melihat itu dalam mimpi bertanya, ilahi, wahai Tuhanku, ma hadani al-qasrani, dua istana yang mewah ini untuk siapa? Dijawab, hadani lak, hadani kana lak, dua istana ini sebenarnya sudah kuberikan kepada kamu, asalnya kusiapkan untuk kamu. Lau qadaita hajatal fakir, kalau kau memenuhi kebutuhan orang yang fakir yang datang kepada kamu pagi tadi. Falamma radadtahu sara li fulanin an-nasrani, karena kau tolak tidak jadi memberikan kepada orang fakir tadi, akhirnya kupindahkan dua istana ini milik orang Nasrani yang membantu orang fakir tadi. Qala, akhirnya hakim ini terbangun dari tidur. Dia terkejut dan dia langsung meratapi dirinya, celaka aku, rugi aku, menolak apa yang diminta oleh orang fakir tadi. Bukan masalah menolaknya, bukan tidak menunjuknya, karena wong fakir tadi ngomong apa? Demi kemuliaan hari ini. Nah, dia nolak untuk memuliakan hari yang mulia. Kalau hari yang biasa, kalau tidak galak unjuk mungkin biasa. Ini nolak hari yang mulia untuk dimuliakan dengan kebaikan. Padahal orang fakir tadi sudah bersumpah kan, demi kemuliaan hari ini. Dia tidak nyingok apa ini hari ini. Tidak galak memuliakan hari tersebut. Akhirnya nyesel, rugi, tapi dia pengen dapat pahala itu karena tahu begitu besar balasannya. Dia langsung pergi ke rumah orang Nasrani tadi. Ketika ketemu ditanya, Ma'adha fa'alta al-barihah minal khair, kemarin kau lakukan kebaikan apa? Sehingga orang Nasrani nanya kan, wa kaifa dzak? Memang ada apa kau nanya kebaikan yang aku lakukan kemarin? Ada urusannya apa dengan kamu? Sehingga kata hakim ini diceritakan mimpinya. Setelah wong Nasrani ini tahu cerita mimpi tadi, dia senang kan?
Kemudian hakim ini ngomong, bi'ni al-jamila alladhi amiltahu ma'al faqir bimi'ati alfin dirham. Aku ganti apa yang kau sudah berikan kepada orang fakir kemarin dari harta kamu, aku ganti dengan aku kasihkan kamu 100.000 dirham. Yang penting 2 istana itu jadi milik aku. Aku bayar. Anggapnya aku kemarin sedekah sama dia, dengan aku ganti kau 100.000 dirham. Apa kata orang Nasrani ini? Ya ayyuhal qadi, wahai hakim yang mulia. Kullu maqbulin ghalin. Setiap amal yang diterima harganya mahal. Wong itu beramal agar amalnya diterima. Kita beramal kan berharap agar amal kita ini diterima. Nah, amalan yang diterima itu harganya mahal. La abi'u dzalik bimil'i ardi kulliha. Bahkan kalau kau ingin membayar aku untuk mengganti kebayaan yang aku lakukan kemarin dengan dunia beserta isinya, tidak bakal aku unjuk ke amalan aku kemarin. Kenapa? Karena aku tahu ternyata amalan kebayaan aku kemarin kepada orang fakir itu diterima oleh Tuhan. Sehingga diganjar dua istana yang mewah tersebut. Hakim ini kan marah. Anta lasta muslim, kamu tuh bukan orang Islam, percuma. Tidak bakal menikmati istana tersebut karena bukan orang Islam. Akhirnya si Nasrani tadi mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kemuliaan yang dia dapatkan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena memuliakan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau menghina apa yang dimuliakan oleh Allah, itu jadi penghinaan buat kita. Makanya ayat wa may yu'azzim sya'airallah itu berlaku. Kan itu termasuk amal hati. Kalau hatinya berada takwa, ya maka akan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa pentingnya dalam Al-Quran itu dibahas tentang sejarah? Biar kita tahu waktu yang mulia, tempat yang mulia. Biar kita memuliakan waktu itu, tempat yang mulia itu dengan kebaikan agar jadi mulia. Tapi kalau kita tidak tahu waktu ini waktu yang mulia, tempat yang mulia, atau tahu tapi tidak dimuliakan oleh kita dapat jadi hina. Yang bisa dapat kemuliaan kita jauhkan karena tidak diisi dengan kemuliaan, itu berbuat baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud. Maka dalam bab tayamum, kalau kita ada air untuk wudu, kemudian ada orang kehausan untuk minum, dan orang itu bukan orang yang dimuliakan oleh syariat, tidak wajib kita berikan. Biarlah dia mati, tapi kita tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak dimuliakan oleh syariat. Tapi kalau orang itu orang yang dimuliakan oleh syariat, wajib kita memberikan air kepada orang tersebut. Dan kita tidak perlu berwudu, diganti dengan yang namanya tayamum. Au kana milkan li ghairik, atau air tersebut ada tapi miliknya orang lain. Kita tidak punya banyu, tapi orang lain punya. Walam yabi illa bi aktar min thamanin mithil, dan wong tadi tidak galak nyual kecuali dengan harga yang mahal. Aku ada banyu, kalau kau galak belilah. Harganya dijual harga mahal, bukan harga pasaran. Maka itu termasuk uzur, dia boleh untuk apa? Untuk bertayamum. Au kana bika jaraha, atau di dalam diri kamu itu terdapat luka. Luka yang tidak boleh terkena air, baik lukanya diperbani atau tidak diperbani. Yang luka itu kalau kena bani bahaya. Mungkin bisa rusak akad fungsi daripada tubuhnya tadi, atau bisa mengakibatkan mati. Bisa jadi gimana? Mungkin kalau tubuhnya terbelah kulitnya sehingga kelihatan daging, kalau banyu itu masuk kan bisa membahayakan juga.
Dan itu pernah terjadi di masa sahabat. Ya. Ketika dalam satu perperangan, ya, ada satu sahabat Rasulullah SAW itu terkena pedang sehingga kepalanya itu belah. Ya, belah, jadi luka. Nah, pas masuk waktu malam, mimpi dia. Mimpi yang mengakibatkan keluar air mani. Sehingga bingung. Apa yang harus aku lakukan ini? Harus mandi wajib. Tapi kepala aku ini luka. Bahaya kalau kena air. Tapi aku harus sholat ini. Sehingga nanya sama sahabat yang lain. Apa yang harus aku lakukan? Kata sahabat-sahabat, ya namanya junub, adat besar hanya bisa disucikan dengan mandi. Akhirnya tidak mikir lagi karena dia mau sholat. Dia mandi. Sehingga otomatis air tadi masuk ke dalam tubuh yang terbelah tadi. Masuk itu banyu, meninggal. Cerita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika dengar itu, Nabi marah. Dengan Nabi katakan, qatalu, kalian telah membunuh sahabat. Kalian telah membunuh dia. Tidak ya Rasulullah, dia kena banyu. Tapi kan itu karena kalian. Karena kalian bunuh dia mandi. Alam yakun syifa'ul ayyi as-su'al. Bukankah kalian sudah tahu obatnya tidak tahu bertanya? Atau Rasulullah itu, kan kalian tidak tahu. Kalau tidak tahu, jangan langsung memutuskan suruh mandi. Tanya dulu, tanya sama yang tak tahu. Kalau akhirnya menfatwakan apa yang kalian tidak ketahui, kalian telah membunuh orang lain. Itulah betapa pentingnya bertanya dari sesuatu yang tidak diketahui. Biar apa? Biar tidak menyesatkan orang lain. Biar tidak merugikan orang lain. Jadi kalau ada luka boleh diganti dengan tayamum. Aw maradun takhafu minhu ala nafsik, atau sakit yang membahayakan terhadap dirinya, sama. Boleh juga tayamum. Cuman kalau ada luka, ya tayamumnya itu bukan seluruh bukan anggota yang sehat tidak ditayamumi, tidak diwudui, bukan. Misal di tangannya ada luka, wajahnya tetap dibasuh dengan wudhu. Yang sehat dari tangannya tetap disirami dengan air wudhu. Yang tayamum itu untuk mengganti yang luka itu baik. Bukan berarti kalau di tangan ada luka tayamum galau, tidak lagi ambil wudhu, tidak sah. Tidak sah, tetap lainnya disirami dengan banyak wudhu, dengan niat wudhu. Tangan kanan yang sehat, yang kena tidak ada luka disirami. Yang kiri tidak ada luka disirami. Nah, untuk yang lukanya itu baru diganti dengan tayamum. Jadi caranya bisa di tangan kiri lukanya. Kemudian dia ingin bersuci, mau sholat, sampai bangun, sirami lagi dengan niat wudhu. Kemudian sirami tangan kanan dengan niat wudhu. Yang sehat dari tangan kiri tetap disirami air wudhu. Nah, kemudian baru untuk yang lukanya diganti dengan tayamum. Kapan waktu tayamum? Saat itu juga. Ketika sampai di waktu yang ada luka, itulah waktu tayamumnya. Karena lukanya ada di tangan kiri, yang kanan sudah dibasuh, yang kiri yang sehat sudah dibasuh. Sekarang tayamum. Ambil anduk, lap wajahnya karena ada air tadi, lap tangan kanan, lap tangan kiri, kemudian cari tanah, ditepuk sekali, niat tayamum untuk ngusap wajah, tepuk tanah sekali lagi, niat tayamum untuk tangan kanan, tangan kiri. Selesai tayamum, lanjut lagi wudhunya, ngusap rambut, basuh kaki, maka bersucinya dikatakan sempurna dan sholatnya menjadi sah. Itu kalau luka. Bukan berarti ada luka, anak tidak ada wudhu, kenapa? Tangan anak ada luka, tayamum biar anak. Ya inti sehat, tetap wajib diwudhui. Ini yang dijelaskan lebih mendetail ada di dalam ilmu fikih. Nah, ketika ada udzur tadi, fasbir, maka adabnya kalau ingin bertayamum, fasbir, bersabarlah hatta yadkhula waktul fardhu, sampai masuk waktu sholat.
Kalau wudhu sebelum adzan boleh. Kalau tayamum nunggu adzan, nunggu masuk waktu sholat. Kenapa? Karena tayamum ini toharoh doruroh, alat suci pengganti yang sifatnya lemah, sehingga tidak bisa dilakukan kalau belum masuk waktu sholat. Maksud sa'idan tayyiban, kemudian carilah tanah yang suci, ya, tanah yang suci. Alaihi turab, yang di atas tanah tadi ada debunya. Kalau tanah bekati debu tidak boleh. Tanah yang ada debu berarti tanah yang kering, tanah yang basah tidak bisa. Khalisin, yang mana tanah tersebut murni, tidak ada campuran dengan yang lain, murni tanah. Linin, yang halus, kiranya mudah, tidak nempel di tangannya. Ini kemudian setelah dapat tanah tersebut, fadrib alaihi, letakkan tangan kita di atas itu tanah, bikafaika, dengan kedua telapak tangan, doman baina asabi, yang jari-jari tangan tu dirapet ke. Jadi saat tangan tu nak mukul ke tanah, jari-jarinya rapet, jari-jarinya dirapet, bukan direnggang, rapet. Setelah itu inwi istibahata fardhi shalah, niatlah. Niat tayamum harus kata istibahah, diperbolehkan. Aku niat tayamum supaya diperbolehkan sholat. Tidak boleh aku niat tayamum untuk ngangkat hadat, tidak baca. Karena tayamum tidak ngangkat hadat. Tayamum itu hanya pengganti. Sehingga supaya boleh, minta diperbolehkan. Aku niat tayamum supaya dibolehkan sholat wajib. Aku niat tayamum supaya dibolehkan sholat sunnah. Nah, itu seterusnya. Setelah itu usapkan di wajah. Wamsah bihima wajhak. Usapkan dengan kedua telapak tangan tadi wajahmu. Kemudian marratan wahidah, cukup sekali sekali usapan. Wala tatakallat isalul hubar, dan jangan kau paksakan untuk menyampaikan debu tadi ila mana biti sya'r, kepada tempat tumbuhnya bulu-bulu yang ada di wajah. Tidak perlu cak wudhu, tidak perlu bebedak pakai debu lagi. Cukup usapkan ke wajah sekali, tidak perlu sampai digosok-gosoki ke bulu-bulu rambutnya, baik tipis ataupun tebal. Tidak disunnahkan ngusapnya tidak disunnahkan meratukan. Kalau wudhu kan harus diratukan. Sama inza khatamak, kemudian lepaskan cincin kalau dipakai cincin. Ya, karena mau tayamum ini. Wadrib darbatan thaniyatan, kemudian pukulkanlah telapak tanganmu ke arah tanah yang kedua. Mufarrijan baina asabik, kalau yang kedua jari-jari tangannya direnggangkan. Jadi pas nak ngembek tanah untuk ngusap wajah, jari-jari tangan enggak dapat. Pas nak ngembek tanah buat ngusap tangan, jari-jari tangan enggak. Fa wamsah bihima yadaika ma'amir faqik, dan usaplah tanah yang ada di kedua telapak tangan dan jari-jari tadi di kedua tangan. Berarti tangan kiri untuk ngusap tangan kanan, tangan kanan untuk ngusap tangan kiri. Tahu ibuha, yang diratukan di seluruh bagian tangan. Fadrib darbatan ukhra, dan pukul lagi. Kalau siko-siko, tangan kanan dulu, bahu tangan kiri dulu untuk ngusap kanan, berarti tangan kanan untuk ngusap kiri. Boleh dua-duanya sekaligus, tidak apa-apa. Thumma imsah, kemudian hapuslah ihda kaffaika bil ukhra, salah satu telapak tanganmu dengan yang lain. Telapak tangannya juga diusap. Wamsah ma baina asabi'ik, dan usaplah juga antara jari-jari tangan ini dengan apa? Bitahlil, disela-selai. Jadi kan makanya tadi sunnah digenggangkan biar debunya masuk, disela-selai. Dengan jari-jari tangan kanan masuk ke kiri masuk ke kanan. Wa shalli bihi, setelah selesai tayamum, salatlah dengan tayamum tersebut fardhon wahidan, hanya untuk satu salat wajib. Wa ma syi'ta minan nawafil, kalau salat sunnah bebas. Nak berapa banyak tidak apa, karena satu tayamum hanya untuk satu sholat wajib, dan satu tayamum bebas untuk ibadah sunnah berapa banyak. Fa in aradta fardhan thaniyan, kalau kepengen sholat lagi daripada sholat wajib yang kedua, fasta'nif lahu tayammuman akhar, ambek tayamum
lagi. Kalau sholat maghrib tayamum, isya tayamum lagi. Tapi kalau maghrib tayamum, kemudian habis maghrib ba'diyah mau 20 rakaat, tidak usah lagi tayamum. Tayamum itulah. Karena sunnah boleh banyak, tapi kalau wajib hanya satu. Jadi kalau khotib tayamum, pas nak khutbah tayamum, selesai khutbah nak sholat tayamum lagi. Karena khutbah Jumat itu wajib, sholat Jumat itu wajib. Berarti dua kali dia bertayamum. Tidak bisa tayamum hanya untuk sebelum khutbah, habis khutbah tidak tayamum lagi, tidak sah. Ini kalau dia khotib. Kalau dia khotib, tapi kalau dia jemaah, dia hanya makmum, ya cukup tayamum untuk sekali karena sholatnya dengan khutbah itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas, tapi menyampaikan khutbah Jumat disyaratkan harus suci daripada hadas. Jadi Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini bab tayamum, biar tahu juga sebagian adab tayamum di saat kita tidak bisa menggunakan air saat berwudu ataupun mandi wajib. Dan juga menjelaskan tanah dan air itu adalah sumber kehidupan. Manusia pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam dari banyu dan dari tanah. Banyu itu untuk ngeraciknya supaya tanah tadi lembut sehingga bisa dibentuk tubuh manusia. Makanya manusia ini tidak lepas dari banyu dan juga tidak lepas dari tanah. Sumber kehidupan. Tanah sama banyu. Saat hidup dia butuh banyu, saat mati dia butuh tanah untuk dikuburkan. Dan dari tanah sumber kehidupan juga apa? Dibangkitkan menuju hari kiamat, tempat yang kekal selama-lamanya. Nah, ini pembahasan kita di malam hari ini tentang tayamum. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya rabbana ta'arufna bi annana btarabna wa annana asrabna لظى أشربنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قوش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواه بها سبحانك اللهم وتحيته بها سلام وآخر دعواه الحمد لله رب العالمين.